Amin. Amin. Shalom, silakan duduk. Senang sekali saya bersyukur bisa ada di tempat ini. Nama saya Petrus Yudianto Bondo. Saya lahir di kota Surabaya, tapi sejak tahun 2006 Tuhan bawa saya masuk ke Kalimantan Tengah di kota Kuala Kapuas. Saya sudah berkeluarga, saya punya satu istri dan 2 orang anak, cewek cowok. Pagi ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, biasanya kalau saya di gereja atau di persekutuan atau tempat apapun lah yang saya belum pernah datang, saya biasanya menyaksikan kehidupan saya terlebih dahulu. Saya ini sebenarnya cacat fisik, mata saya ini tidak bisa lihat jelas. Saya tahu di depan sini ada banyak orang, tapi saya tidak bisa gambarkan, walaupun jalannya dekat, saya tidak bisa gambarkan muka orang itu gimana atau keadaan fisiknya gimana. Saya duduk di situ, saya lihat screen, ada teks lagu-lagu, saya pun nggak bisa lihat terlalu jelas, walaupun mungkin Bapak Ibu saudara berkata tulisannya besar, ya besar, tapi saya tidak bisa terlalu jelas melihatnya. Nah, keadaan saya seperti itu karena waktu lahir dokter mengatakan saya ini keracunan. Saya dimasukkan tabur inkubator, ternyata tabur inkubatornya rusak dan tegangan naik turun kena kurang syaraf mata saya. Kalau lihat mata saya, bola matanya gerak terus, itu nggak bisa fokus. Dan saya dulu disuruh pakai kacamata, tapi pakai kacamata pun tidak ada fungsinya sebenarnya, tetap dekat. Saya kalau lihat misalnya handphone saya ini, saya mau baca WA, saya harus baca begini baru bisa lihat jelas. Nah, itu membuat saya sangat minder. Saya di rumah cuma terima, kamu tidak bisa apa-apa, kamu tidak seperti kakakmu, kamu tidak seperti adik-adikmu. Bapak Ibu yang sudah punya anak, jangan pernah berkata seperti itu. Karena setiap orang yang di dalam Kristus, Tuhan itu punya rencana. Rencananya dia luar biasa. Nanti saya lanjutin ceritanya ya. Nah, saya sekolah duduk di bangku paling depan, baris depan, tapi harus lebih depan lagi, di bawahnya papan tulis baru bisa lihat. Kadang sulit juga. Itu waktu saya SD. Saya lulus SD, saya tidak lanjut sekolah karena keminderan saya. Kami bukan dari keluarga Kristen, jadi nggak ada firman Tuhan, nggak ada perkataan Tuhan, nggak ada kasih di rumah. Lalu setelah kira-kira umur 20, saya ada seseorang yang ceritakan saya tentang Tuhan, ceritakan saya akan Yesus. Makanya penting sekali kita bisa bersaksi. Nah, waktu saya diberikan kesaksian tentang Yesus, saya berpikir, ya cobalah dia kasih saya kaset cukup banyak. Waktu itu masih kaset ya, 1 dus itu. Saya pikir karena minder, orang minder itu kan gini, nanti kalau ditanya gimana, aku mesti jawab apa? Nanti kalau pendapatnya dia itu nggak enak tentang aku kan menyulitkan, aku juga menyedihkan, aku juga. Makanya saya dengar 1 kaset. Tapi itu rencana Tuhan. Jadi waktu saya dengar kaset itu malam-malam sekitar jam 11-12 itu saya dengar kaset. Tiba-tiba Tuhan itu bicara lewat kaset itu. Lalu saya akhirnya dituntut seperti kaset ini kan nggak kenal saya, itu hamba Tuhan khotbah tidak tahu saya, dan khotbah sudah beberapa tahun yang lalu sebelum saya dengar kaset itu. Tapi itulah jawaban Tuhan. Saya tanya, gimana? Kamu mesti terima Tuhan. Kaset itu jawab seperti itu. Keadaan fisikku seperti ini, Yesus bisa menolong. Akhirnya saya terima Tuhan lewat kaset itu. Saya dibaptis Roh Kudus sendirian. Saya tidak dibaptis Roh Kudus masuk ke depan itu main anak-anak bantuan. Nah, saya waktu kecil itu suka sekali seperti anak-anak kecil yang lain, suka nonton film kartun. Dulu kalau kartun yang saya biasa tonton yang dulu zaman saya ya, bahasa Inggris teks Indonesia. Kalau Bapak Ibu ngalami kayak saya berarti seumuran sama saya. Jadi bahasa Inggris teks Indonesia, saya mau deketin televisi itu, saya mau baca tulisannya, mau tahu ceritanya, mau lihat gambar. Tapi mama saya ngomong, nggak jangan deket-deket, matanya dada lihat, ya saya mundur. Tapi saya bisa dengar suara saya kerasin, gambar tidak kelihatan, tapi saya bisa dengar ceritanya. Tapi bahasa Inggris, saya bawa kamus. Saya belajar bahasa Inggris di situ. Saya tidak pernah tahu hari ini saya jadi pengkhotbah,
saya khotbah bahasa Inggris, saya menerjemahkan nama pendiri dari luar negeri, saya pergi sudah 30 provinsi, saya sudah pergi ke bangsa-bangsa. Kalau saya mau berkata seperti Tuhan Tuhan saya. Bahkan saya di Kalimantan, di sana sepeda motor. Mungkin Bapak begini, kok bisa? Makanya bahasa Inggris sekali kok bisa. Itu kalau cerita panjang. Jadi pokoknya Tuhan bekerja di hidup saya. Dan sampai hari ini saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Barusan saya mau berkata gini ya. Saya cacat, cuma lulus SD, Tuhan bisa pakai. Apalagi Bapak Ibu Saudara semua. Kita semua bisa dipakai. Tuhan tak pernah berkata, kamu bisa apa atau kamu punya apa. Yang Tuhan tanya cuma satu, kamu mau atau tidak? If you say yes, kalau Anda berkata ya, Tuhan, aku mau pakai hidup. Tuhan akan pakai hidup kita. Dia perlengkapi hidup kita untuk kemuliaannya. Berikan tepuk tangan. Yesus kita sungguh ajaib. Dia memang luar biasa. Makanya tadi Bapak Pendeta Timotius itu dari mimbar di skrip ya, di video itu kata punya mind of Christ, punya pikiran Kristus. Kita tidak pakai pikiran kita sendiri yang biasa saja. Tapi kalau kita punya pikiran Kristus, firman Tuhan masuk di hidup kita, kita jadi orang yang luar biasa. Nah, pagi ini saya mau bagikan satu kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara pasti tahu Mazmur 23. Mungkin Bapak Saudara sudah hafal ayat ini. Saya mau bagikan ini karena ini sebuah berkat untuk saya. Tuhan pernah kasih saya firman ini untuk menguatkan saya dan memberkati hidup saya pribadi. Kalau kita lihat ini ada 6 ayat. Saya tidak akan baca langsung. Saya akan bacakan di ayat yang pertama dulu. Judulnya Tuhan Gembalaku yang baik. Ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Bapak Saudara, Tuhan menggambarkan hidup kita. Kita ini domba, dia gembalanya. Dari ayat ini ya, Tuhan menggambarkan hidup kita juga di yang lain, bapak sama anak. Tapi di sini dia berbicara, aku gembalanya, kamu semua adalah domba-domba. Daud berkata seperti ini, Tuhan itu gembalaku, aku tidak kekurangan. Saya waktu baca ayat ini pertama kali saya pikir ini, kok berani banget sih Daud ini ngomong seperti itu. Terus saya pernah, oh iya ya, dia kan raja, makanya dia bisa ngomong aku tidak kekurangan. Bapak sadar dia ngomong seperti ini bukan karena dia raja. Dia ngomong seperti ini karena dia tahu Tuhan itu gembalanya, dia dombanya. Bapak Saudara bisa lihat nanti di ayat-ayat selanjutnya yang saya akan tunjukkan. Kenapa dia bisa berkata aku tidak akan kekurangan? Aisyah ngomong, aku tidak akan kekurangan. Aku tidak kepingin apa. Dia berkata di ayat yang kedua seperti ini. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 2 ayat 3. Kalau kita menemukan hidup kita ini adalah manusia roh, punya jiwa, tinggal dalam hidup. Ada 3 bagian dari hidup kita. Dan dia di sini dia ngomong seperti ini. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Domba itu perlu rumput untuk makanannya, perlu air untuk minuman. Ini bicara soal apa? Bicara soal roh, jiwa, tubuh. Bicara soal tubuh, berkat jasmani. Lalu coba kita lihat selanjutnya. Ia menyegarkan jiwa. Tuhan juga memberikan berkat jiwanya. Lalu ia berkata, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jalan yang benar itu apa? Firman Tuhan. Roh kita diberkati, jiwa kita diberkati, tubuh kita diberkati. Tapi sebetulnya bukan soal roh, jiwa, tubuhnya diberkati, tapi Tuhan mau kita seimbang. Yang pertama saya mau sebut, kenapa Daud berkata, aku tidak akan kekurangan. Aisyah ngomong, karena dia dapatkan berkat seimbang. Saudara-saudara, kita mesti seimbang dalam hidup kita. Kita tidak bisa gini ya. Coba Bapak Ibu Saudara perhati, kalau kita cuma dapat berkat jasmani terus,
tapi kerohanian kita tidak terbangun hidupnya. Jiwa kita ini nggak bisa sama orang lain, nggak bisa care. Itu kan di jiwa kita. Kita tidak punya belas kasihan dengan orang, tapi cuma tubuh aja yang diberkati. Itu bahaya juga. Hidup kita bisa nggak benar jadinya. Tuhan juga tidak mau kita cuma diberkati rohani, pelayanan terus, tapi kerjaan tidak diurus. Saya pelayanan di Surabaya kemarin, saya pelayanan di para pengusaha. Mereka bilang seperti ini, kami ini bingung juga. Sekarang ini ekonomi lagi sulit, mereka bilang. Apa kerja, apa pelayanan terus, saya bilang. Saya mengatakan begini, waktu Bapak berdoa kepada Tuhan, berikan aku proyek, berikan aku pekerjaan Tuhan, berikan aku berkat Tuhan. Apakah waktu pekerjaan itu kita kerjakan, terus besoknya kita tinggalkan, besoknya lagi kita kerjakan? Tidak. Kita ikuti, ada waktunya kerja ya kerja, waktunya melayani ya melayani, ada keseimbangan. Kalau kerjaannya ditinggalkan, pelayanan terus juga tidak bagus. Kenapa? Sudah minta sama Tuhan. Nanti kalau kerjaannya rugi, dia ngomong, Tuhan kok rugi? Kenapa aku sepelayanan sungguh-sungguh Tuhan? Mereka menganggap sepertinya pelayanan itu menjadi sesuatu yang kita lakukan, Tuhan harus lakukan pekerjaan yang kita kerjakan. Tak ada, pokoknya pelayanan saja Tuhan itu mesti kerjakan. Tidak, kita kan berdoa, minta. Ada tanggung jawab kita dalam pekerjaan. Yang buka toko ya harus buka toko, yang kerja di kantor yang harus kerja di kantor dengan tepat waktu. Ada keseimbangan dari semua itu. Belum lagi soal keluarga. Dia kerja terus, keluarga nggak pernah diurus, nggak pernah diperhatikan. Suami, istri, anak nggak pernah komunikasi. Itu membahayakan juga. Akhirnya apa? Ada anak-anak yang sampai narkoba karena orang tuanya kerja terus, cuma dikasih duit, nggak ada kasih di rumah, nggak ada komunikasi di rumah, nggak seimbang. Makanya di bagian pertama ini saya berkata, kita ini mau diberkati oleh Tuhan dengan berkat keseimbangan. Dia berkati kita rohani, dia berkati kita jiwa, dia berkati kita jasmani. Ada keseimbangan di antara kehidupan kita, berkat keseimbangan yang benar. Penting sekali kita bisa seimbang, bagi waktu dengan baik. Ada 24 jam kita hidup, ada sesuatu yang harus kita bagi. Orang kerja terus, tak pernah istirahat juga tidak baik. Akhirnya di waktu-waktu tertentu dia sakit. Uang yang dia kumpulkan dalam pekerjaan hanya untuk beli obat. Tidak bagus juga. Jadi perlu yang namanya berkat keseimbangan. Lalu berikutnya mari kita lihat yang kedua. Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bagian kedua ini, setelah Tuhan berikan berkat keseimbangan, Tuhan memberikan kita berkat penyertaan. Dia itu menyertai kita. Ada orang-orang berkata kepada saya gini, Yudi kok berani pergi jauh, keliling ke 30 provinsi, masuk ke pedalaman sendirian. Saya jarang pergi bersama orang. Ada orang, waktu saya dulu nerjemahin satu hamba Tuhan yang tiap bulan ke Indonesia, saya terjemahin dia memang berdua. Tapi sekarang seringkali saya perginya sendirian. Orang tanya, kenapa kok berani pergi sendirian? Saya berkata, saya memang secara fisik kelihatannya pergi sendirian, tapi saya tidak pernah sendirian, sebab Immanuel Tuhan beserta saya. Tuhan menyertai langkah hidup saya. Sekalipun keadaan yang saya lewati bukan gampang. Kadang saya kalau pelayanan, apalagi di Kalimantan, itu masuk ke pedalaman naik speedboat, ada jalan darat, ada tempat-tempat yang ada jalan darat. Dan nanti di tengah-tengah sungai itu, Sungai Kapuas kan gede ya, besar kan. Kalau pernah ke Kalimantan tahu, Sungai Barito itu besar, Sungai Kapuas itu besar, Sungai Mahakam itu besar. Saya harus lewat sungai naik speedboat, nanti di pinggir ada tangga masuk ke satu desa. Nah itu sulit untuk saya, karena saya kurang lihat, tangganya dari kayu. Kalau salah nginjak bisa kecemplung masuk ke air. Jadi buat saya itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi Alkitab berkata Tuhan beserta dengan saya. Alkitab berkata Immanuel,
Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu saudara, kita jangan takut hadapi apapun. Orang mau apa tahun depan, tapi Tuhan yang penting kan Tuhan beserta bersama dengan. Tuhan menyertai aku. Kemanapun aku pergi, aku tidak pernah sendirian. Kalau kita jalan bersama Tuhan, hidup kita jadi luar biasa. Hidup kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan menyertai langkah hidup kita. Saya pernah diundang satu gereja, tangganya tinggi banget. Saya bukan kaget, Pak Gembala tadi, tangganya 2 ya, naik satu ya. Saya sudah lihat dari jauh. Dari situ saya bisa samar sih ya, tapi saya tadi lihat ada orang naik. Saya hitung 2 tangga. Saya sudah ngerti. Jadi waktu Bapak Gembala ngomong, saya tahu sudah. Saya makanya bisa naik ke sini. Ada satu tempat menghitungin banget. Pertama kali saya ke situ, waduh, susah sekali buat saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyertai. Jadi pernyataan Tuhan ini penting sekali. Dan coba Bapak Ibu saudara perhatikan. Di ayat 2 dan 3, kalau kita baca itu ia dan aku, ia dan aku. Di ayat yang keempat yang lebih sulit, lembah kekelaman. Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau di bahasa Inggrisnya ada kata bayang-bayang kematian, lembah bayang-bayang kematian. Di King James itu dikatakan begitu. Jadi ini di ayat 4 ini sulit banget buat Daud. Dia alami kesulitan yang berat. Di ayat 2 dan 3 itu enak, dikasih makan, dibawa ke padang rumput hijau, dikasih air, disegarkan jiwanya, dibawa ke jalan yang benar, enak. Tapi ia dan aku. Dan misalnya saya kasih contoh. Saya minta tolong ya. Kalau saya, namanya siapa? Ya, Yuji. Jadi kalau saya ngomong misalnya ini, iya dan aku. Saya ngomong sama dia, iya dan aku. Ada orang di sana, ya dan aku. Jauh ya. Tapi kalau saya ngomong sama Fiat, engkau dan aku, itu dekat. Jaraknya bukan jauh. Nah, makasih ya. Jadi waktu keadaannya enak, seneng semua. Iya, dan aku. Ini ayat ini, menurut ayat ini. Tapi keadaan sulit, bukan iya dan aku lagi, bukan Tuhan jauh dan aku, iya dan aku, tapi kau dan aku, dia sama dia. Gak bisa saya kasih tahu ya. Semakin sulit keadaan hidup kita, sebetulnya Tuhan tidak semakin jauh. Tuhan itu sama tambah dekat dengan kita. Ia membandingkan itu kan iya dan aku. Tapi kalau tambah dekat, engkau dan aku. Seperti di ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau bersama. Jadi engkau dan aku tambah dekat kepada, bukan tambah jauh. Walaupun kita dalam kesulitan, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan menyertai kita, Tuhan menuntun kita. Kita jangan jauh dari Dia juga. Kita yang mau menjauh dari Tuhan. Biasanya. Kalau orang semakin diberkati oleh Tuhan, dia itu bukan yang saya tahu ya, banyak tempat saya lihat orang itu gak tambah dekat sama Tuhan, tapi tambah jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena dia lebih dekat dengan berkatnya Tuhan daripada dengan Tuhan si pemberi berkat. Biasanya sudah lihatnya tuh yang berkatnya dilihat, tapi Tuhan tak pernah dilihat lagi. Nah itu yang berbahaya. Jangan biarkan terbalik ayat ini. Ayat 2 dan 3 itu ada berkat dekat ya. Tapi ada masalah, kita ada masalah. Kita juga harus tambah dekat dengan Tuhan. Tuhan juga akan tambah dekat dengan kita. Kenapa begitu? Karena Dia itu mau mengatakan, aku menyertai. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu firman Tuhan. Jadi kalau kita dalam kesulitan pun, ya, kita dalam kesulitan pun, jangan pernah kita berkata, oh sekarang aku sulit. Dulu waktu aku enak, waktu aku diberkati, Tuhan dekat. Sekarang aku dalam kesulitan, Tuhan tambah jauh dari aku. Padahal salah. Dia semakin kita dalam kesulitan, Dia semakin dekat dengan kita.
menurut firman Tuhan. Kita mau percaya firman Tuhan. Kita mau tahu bahwa firman Tuhan itu benar. Dan kita berkata amin dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini benar. Tambah jauh, tambah kita kesulitan, dia tambah dekat. Jadi percayalah, jangan berkata kalau kita Tuhan sudah tidak cinta, Tuhan sudah jauh dari aku, keliru. Tuhan tidak tambah jauh, Tuhan tambah dekat dengan kita. Duduk, kita berkata ini. Tuhan berkata kita disuruh tenang supaya kita bisa berdoa. Diam dulu, dia tenangkan hatimu, duduk berdoa. Engkau akan lihat bahwa Tuhan dekat denganmu. Di tengah kesulitan yang kau hadapi, engkau tidak pernah sendirian. Tuhan menyertai. Waktu saya terima Tuhan, Tuhan itu kasih saya satu firman yang sangat memberkati hidup saya sampai sekarang. Kan saya di tengah-tengah saya, di dalam keluarga saya tidak ada yang mensupport saya. Orang cacat tidak perlu gini. Kita tidak perlu ngomong sama orang cacat seperti ini. Kamu ini kasihan ya, keadaan kamu baik. Orang cacat digituin, ada. Orang cacat itu perlu ada orang yang support dia. Perlu ada orang yang bisa berkata, you can do it, kamu pasti bisa. Tuhan kasih saya satu firman, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat utang di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Kalau di bahasa Inggrisnya berkata, I can do all things through Christ which strengthens me. Aku bisa melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan. Itu ayat seperti ngomong sama saya. Yud, kalau kamu sendirian kamu tidak bisa. Tapi kalau kamu jalan dengan aku, kamu pasti bisa. Amin. Saya belum pernah dengar itu dari orang tua saya, dari kakak adik saya. Tapi saya dengar langsung dari Tuhan lewat firman. Bersama kamu pasti bisa. I can do all things through Christ which strengthens me. Menguatkan saya. Aku bisa melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan aku. Dari rumah saya pergi ke gereja itu jauh. Tidak ada orang yang mau antar saya ke gereja. Orang tua kakak adik saya tidak mau. Mereka belum jalan. Kakak saya aja. Tapi dia tidak antar saya karena saya ini gerejanya bukan seminggu sekali. Minggu pagi saya pergi, minggu sorenya bisa pergi lagi. Terus saya ikut saya ikut kegiatan gereja. Saya ingin belajar. Saya ngomong sama Tuhan sejak saya terima Tuhan. Aku dapat kebahagiaan di dalam Tuhan. Aku dapat masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Aku tidak minder lagi. Aku bisa berjalan bersama. Jadi Tuhan ajari saya gini, Yud, kalau kamu nyebrang jalan, kamu kan tidak bisa. Saya harus nyebrang jalan, naik kendaraan umum untuk ke gereja. Naik memo, kendaraan. Saya nyebrang jalan misalkan dua arah. Rumah saya itu dua kaki ya. Tuhan bilang, kamu kalau di pinggir jalan bilang seperti ini, Tuhan, aku minta jalan ini sebentar. Beritahu aku waktunya aku nyebrang jalan kamu. Itu saya lakukan 1 tahun. Tidak pernah saya ditabrak. Saya bisa nyebrang jalan. Saya bisa tahu ini waktunya saya nyebrang. Ini pas sepi. Saya kan tidak lihat jarak sana bisa lihat. Tapi saya bisa nyebrang jalan 1 tahun. Dan saya bertumbuh. Saya mengalami kemajuan rohani. Saya betul-betul mengalami pembaharuan dari Tuhan. Dan itu membuat saya semakin berani. Saya jadi tidak minder, saya tidak takut untuk maju, untuk berjalan maju tidak takut. Makanya waktu Tuhan berkata kamu belajar naik sepeda motor, itu membuat saya ingat cerita saya dulu. Berani sekarang saya sudah mulai bisa naik sepeda motor, saya pasti bisa. Minta tolong di jemaat di gereja saya di Kapuas ada banyak polisi, pangkatnya cukup tinggi. Nah di pikiran saya nanti kalau ada apa-apa ada polisi yang tolong saya. Mereka tak suka ngajarin saya naik sepeda motor. Di bawah tempat sepi saya mulai bisa. Lalu saya belajar di gereja saya tinggal di gereja, saya full time sebuah gereja. Di depan itu ada lapangan kosong. Saya tiap pagi ke situ. Saat jalan-jalan ke situ kan saya sudah mulai saya. Lalu di hati saya dengar suara, Yud, sekarang kamu nyebrang. Mulai jalan naik sepeda motor. Saya memberanikan diri, tapi saya tahu ini Tuhan. Saya jalan naik sepeda motor. Yang saya kaget, saya bisa lihat lampu merah, lihat orang nyebrang, lihat motor, jelas. Saya pulang ke gereja, saya cari Alkitab yang paling kecil, tetap gini aja. Aku bilang gini, Tuhan aku belum bisa lihat jelas, tapi saya tidak percaya. Saya coba lagi di jalan,
Saya bisa lihat jelas itu jam 7 pagi di kota saya itu memang ramai karena waktunya anak sekolah dan waktunya orang masuk kantor. Di kota saya itu kota PNS, rata-rata orang-orang PNS masuk kerja jam 7 pagi dan itu jalan cukup ramai. Tapi saya bisa lihat jelas ada orang yang berang saya lihat, ada motor, ada mobil saya lihat. Saya balik ke gereja, saya duduk di depan mimbar pergi ya kayak gini ya, duduk. Saya ngomong, Tuhan, aku bisa lihat ya, tapi aku tahu di jalan aku bisa lihat, tapi aku tahunya belum sembuh, maka masih balik ke dekat. Tuhan berkata, kamu berani melangkah dengan iman, aku buat mujizat dan begitu. Sejak itu saya bisa naik sepeda motor. Saya ke Palangkaraya 3 jam. Saya ke Banjarmasin. Banjarmasin itu kayak sini, kayak Banyuwangi. Banjarmasin itu ramai, kayak Surabaya. Itu saya naik sepeda motor 1,5 jam ke Banjarmasin. Di Banjarmasin, namanya istri saya ada beli apa ya Pak. Oh, waktu itu masih belum menikah, masih pacaran. Jadi pergi ke Banjar, ada jalan-jalan. Saya naik sepeda motor dan saya bisa. Itu yang membuat saya kaget juga, saya heran. Kenapa bisa luar biasa? Dari situ iman saya tambah naik. Jadi Bapak Ibu saya mau berkata ya, kalau kita mengalami masalah, kita percaya Tuhan menyertai, kita lewati, iman kita tambah naik. Bukan kita tambah takut, tapi tambah berani. Bukan berani karena kita ini mencoba berani-berani sendiri, tidak. Tapi karena Tuhan kita tahu, Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita. Jadi yang pertama kita belajar berkat keseimbangan. Yang kedua kita belajar berkat kenyataan. Lalu yang ketiga, mari kita lihat ayat yang ke-5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh limpah. Tuhan kasih saya ayat ini, Tuhan kasih cerita. Biasanya kalau Tuhan bicara dengan saya, Dia akan berikan sebuah cerita supaya saya ngerti. Suatu kali misalnya nih, saya diundang ke satu pesta, ada teman ada pesta, saya diundang. Tapi saya ini datangnya terlambat. Dan itu meja sudah penuh, 10 orang sudah penuh meja-meja di kursi-kursi sudah penuh. Cuma tinggal satu kursi. Nah, mereka yang kasih tahu ya, cuma ada tinggal satu kursi Pak. Oke, tidak apa-apa. Saya duduk di kursi itu. Waktu saya lihat ke depan, wah itu musuhku itu. Dia sudah hutang dan banyak. Dia memfitnah aku lagi. Itu orang jahat di depan. Bapak saudara, kalau kita ketemu orang makan bareng, itu orang jahat banget dengan kita. Di meja ini makanannya enak-enak. Kemarin saya diajak teman-teman saya, Pak Adi, Bu Mimi diajak makan sama Bapak Ibu kembali. Wah, makanannya enak. Tapi kalau kita lihat makanan yang sangat enak, ada kuenya, ada macam-macam, ada koloki, ada macam-macam. Terus di depan kita ada musuh kita. Kalau dulu ya, selera makan saya akan turun. Saya tidak ingin makan karena di depan saya ada musuh saya. Saudara, kalau kita punya musuh, kita punya orang yang kita benci, walaupun tidak kelihatan mukanya, kalau teringat di pikiran kita makan pun tidak akan enak. Betul tidak? Kita ini mau jujur lah. Biasanya akan seperti itu. Kita mau jujur, kita pasti akan, aduh, nggak enak. Terganggu, apalagi orang yang di depan kita. Tapi Tuhan berkata gini, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawan. Bukan cuma sama, di depan musuh-musuh ini ada makanan enak Tuhan sediakan buat saya, buat kita. Lalu saudara, yang selanjutnya apa yang saya mau katakan? Berkat apa yang Tuhan mau berikan supaya kita tidak kekurangan? Berkat pemulihan, berkat pemulihan. Tuhan itu mau kita ini berdamai dengan semua orang. Tuhan ini mau kita ini keadaan kita ini baik dengan semua orang. Musuh pun harus jadi teman buat kita. Kita harus bisa berdamai dengan musuh kita, walaupun dia jahat dengan kita. Saya punya prinsip seperti ini. Orang bisa jahat sama saya, orang bisa tidak suka dengan kehidupan saya, perilaku saya. Tapi saya harus baik dengan semua orang. Kita tidak bisa jalan hidup kita tidak bisa membuat orang senang, tidak bisa. Tapi kita harus baik dengan semua orang, sekalipun dia tidak senang sama kita. Sekalipun orang-orang di sekitar kita tidak suka sama kita. Satu kali ya, saya di telepon masih saudara, masih keluarga. Orang Dayak itu kalau tinggalnya satu kampung itu keluarga. Itu orang Dayak. Istri saya orang Dayak.
tapi tidak bisa terbang. Tidak bisa mandaunya, tidak bisa terbang. Istri saya sudah lahir baru, sudah percaya kepada Yesus. Jadi waktu itu saya diminta untuk doakan seseorang besoknya di Banjarmasin. Itu WA saya pagi-pagi. Besok kita ke Banjarmasin ya, karena ada orang sakit kita mendoakan. Ya, masih keluarga. Ya. Sorenya dia orangnya sudah meninggal, jadi tidak jadi. Tapi besok pagi-pagi saya bangun, pas saya buka WA, saya kaget. Kita jadi berangkat, orangnya masih hidup. Kenapa ini? Jadi sudah meninggal tapi hidup lagi. Saya tidak mau nanya, tapi saya mau ke sana. Waktu saya ke sana, saya lihat orang ini sudah cukup tua, pakai selang sudah di sini ya, sudah berat keadaannya. Keluarga sudah datang semua, anak-anak sudah datang semua. Saya tidak nanya kenapa kok paginya katanya saya meninggal, sorenya hidup lagi. Saya tidak nanya itu, tapi yang penting saya melayani. Saya datang ke bapak ini, tapi Tuhan bicara sama saya. Panggil anak-anaknya. Ini memang keadaan dia tidak sadar, tapi kalau kita ngomong, dia bisa ngerti. Secara rohani, rohnya bisa di dalam diri, dia bisa dengar omongan kita, tapi dia tidak bisa respon. Saya panggil anaknya, ayo, kalau ada salah sama papanya minta maaf, salah, kalau ada salah ngomong, cerita. Mereka satu-satu nangis, minta ampun, minta maaf. Sudah selesai, saya datang ke papanya. Pak, anak-anak sudah minta ampun dia, maafkan kalau ada salah. Setelah itu saya pulang. Saya tidak doakan untuk kesembuhan, tapi saya doakan seperti itu supaya pemulihan terjadi. Karena di hati saya Roh Kudus bilang seperti itu, harus ada pemulihan. Lalu saya pulang. Sorenya saya dengar kabar sudah dipanggil Tuhan dan tidak hidup kembali. Sampai hari ini sudah tidak hidup kembali. Dia sudah pulang ke surga. Saudara, Tuhan itu suka pemulihan. Tuhan itu mau kalau ada masalah beresin, selesaikan, supaya apa? Kita damai. Orang yang bermasalah dengan kita pun damai. Kita makan enak, kita mau pergi, apa namanya katanya kalau pergi kan itu apa? Healing. Kita mau healing tuh, tempatnya bagus, kita pun senang. Saudara pergi healing, tempatnya bagus, tapi kalau ada beban dengan orang, di pikirannya masih ada musuhnya, tidak akan healingnya, tidak akan senang, akan bahagia. Tapi kalau kita bisa punya damai sejahtera dan berdamai dengan semua orang, healingnya pun bahagia, tidak buang duit sia-sia. Kalau kita tidak nikmati kan buang duit sia-sia, tempatnya mungkin mahal, berangkat ke sananya mahal. Tapi kalau kita bisa nikmati kan enak. Jadi saya mau berkata, berkat pemulihan ini penting sekali. Lalu ayat ini berkata seperti ini ya. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpah. Kenapa kita diurapi? Supaya kita bisa berdamai dengan semua. Menurut ayat ini ya, diurapi itu banyak hal yang kita bisa kerja. Tapi dari ayat ini, supaya kita bisa berdamai. Biasanya sulit tuh. Dia yang salah kok, bukan aku. Mulailah dramanya Adam dan Hawa dimulai. Adam kan nyalain Hawa. Adam nyalain Hawa nyalain Allah. Kan itu drama ya. Kayak drama sinetron Korea kan kayak gitu ya. Saling nyalain, nanti keluarga ribut kayak gitu ya. Terus serinya bertambah panjang. Jadi Tuhan itu mau berkata sama kita, aku mengurapi. Engkau pasti bisa mengampuni orang lain. Engkau pasti bisa berdamai dengan orang lain. Walaupun orang itu menyakiti engkau, tapi aku berikan urapan, aku berikan kuasa untuk kamu bisa berdamai dengan semua. Kita ini perlu seperti itu. Apalagi satu keluarga, jangan sampai ada permusuhan dalam satu keluarga. Harus ada perdamaian. Sekalipun ya dulu keluarga saya seperti itu, papa mama saya seperti itu, adik kakak saya seperti itu. Saya itu pernah dari Komsel, saya ketua Komsel ya, sempat di Surabaya ketua Komsel. Pulang masih jam 9, saya sudah dari buka pintu sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Di luar cuma ditemani nyamuk. Saya bilang gini, Tuhan, kenapa ya aku jadi Kristen kayak gini? Kok berat sekali rasanya, tantangan kok berat sekali. Tapi saya tahu itu salib yang harus saya pikul, saya mesti lewat.
Tapi setelah Tuhan mulai kerja di hidup saya, urapan Tuhan menyertai saya, memenuhi saya bisa mengampuni orang tua saya bisa mengampuni kakak adik saya. Kita bisa hidup berdamai sampai orang tua saya akhirnya terima Tuhan. Bapak saya sudah dipanggil Tuhan tahun lalu. Mama saya, adik-adik saya semua terima Yesus. Semua bisa hidup dalam Kristus. Dulunya saya pergi gereja aja jadi persoalan. Sabtu kamu boleh gereja, Minggu tidak boleh. Kamu Minggu boleh ke gereja, Sabtu tidak boleh. Tapi adik saya setiap malam ke diskotik boleh. Adik saya paling kecil suka ke diskotik, itu nakal, punya geng. Dia suka ke diskotik. Oke, tidak apa-apa. Kalau kamu baca kitab terus, nanti kamu makan apa? Dalam hati saya menjawab makan nasi, tapi saya tidak berani ngomong. Saya tidak berani ngomong. Tapi hari ini saya ngomong, mereka lihat saya sudah ke 30 provinsi, saya sudah ke 5 negara, saya sudah ke Korea, ke Malaysia, Singapura, ke Taiwan, ke Kamboja. Di Taiwan saya pergi ke Kedutaan Besar Indonesia, diundang ke sana, ke kuliah Universitas nomor 2 paling besar di Taiwan. Saya sudah pergi untuk membagikan firman Tuhan sama orang-orang di sana. Sekarang mereka tidak tanya lagi kamu makan apa, karena saya sudah beli itu semua itu. Saya sudah makan makanan bangsa-bangsa, makanan 30 provinsi saya sudah makan. Jadi saya mau berkata Tuhan itu aja. Bapak saudara, kalau kita hari ini ya ngalamin rasanya enak, kok gini ya hidup. Tuhan itu punya rencana yang besar atas kita. Jangan khawatir, nanti lihat ke depan. The best is yet to come. Di depan itu segera datang. Yang terbaik sedang datang di depannya. Amin. Jadi jangan khawatir, tenang, ikuti jalan Tuhan. Rencananya Dia itu luar biasa, sangat indah. Walaupun kita tidak punya apa-apa hari ini. Saya dulu juga tidak punya pikiran seperti itu, pergi ke sana ke sini, naik pesawat setiap bulan. Saya tidak ada pikir seperti itu. Tapi hari ini saya lihat Tuhan itu benar-benar luar biasa. Ajaib. Jadi kita terima berkat Tuhan, berkat keseimbangan yang membuat kita bisa berkata Asy'allah, aku tidak gangguan. Kita terima berkat Tuhan bahwa kita ini disertai oleh Dia, berkat penyertaan. Dan yang berikutnya kita punya berkat pemulihan Tuhan berikan kepada kita. Dan berikutnya yang terakhir adalah kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini berkat apa? Ini namanya berkat kekekalan. Berkat kekekalan kita terima dari mana? Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Aku berjalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang menuju kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah berkat kekekalan. Kita semua punya berkat kekekalan karena Yesus ada di dalam kita. Lalu saya mau berkata begini, coba perhatikan di Injil. Tuhan Yesus kalau ketemu orang, apa ayat selanjutnya berkata? Kata-katanya dikatakan hatinya penuh dengan belas kasihan. Begitu dia lihat orang banyak, hatinya penuh dengan belas kasihan. Begitu dia lihat orang banyak lagi, hatinya penuh dengan belas kasihan. Jadi Tuhan punya hati yang penuh dengan belas kasihan dengan jiwa-jiwa. Sekarang Tuhan Yesus ada di dalam di mana? Ada di hati kita semua. Tuhan Yesus kita sudah undang Dia masuk dalam hati kita. Dia ada di hati kita. Kalau kita lihat jiwa-jiwa, seharusnya hati kita penuh dengan belas kasihan. Minimal apa? Berdoa. Kalau ada saudara, keluarga kita belum dalam Tuhan, doakan. Doa. Saya biasa bangun pagi. Dulu saya itu cuma di rumah saya waktu saya sama keluarga, sama orang tua, kakak adik. Saya tidak bisa tinggal berdoa di kamar. Adik-adik saya belum dalam Tuhan. Kalau saya berdoa, nanti ribut, mereka marah. Kakak saya bisa, orang tua bisa marah. Jadi saya kalau berdoa, saya punya tempat sebuah gudang. Gudang barang-barang itu tempatnya nggak enak, panas. Tapi saya berdoa di situ untuk keluarga saya. Saya doakan papa saya untuk terima Tuhan. Saya doakan mama saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saya doakan adik-adik saya untuk bisa terima Tuhan Yesus. Dan dari situlah di tempat yang panas, tempat yang gudang barang-barang yang rusak-rusak di dalam situ,
tapi di hutan itulah doa saya dijawab Tuhan. Keluarga saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya pergi kemana-mana, pergi ke desa-desa. Bulan lalu saya pergi ke hutan-hutan di Ngawi, di Jawa Timur sini. Saya pergi masuk ke hutan-hutan. Di belakang hutan itu ada desa. Saya pergi pelayanan di sana dan saya dapatkan satu jiwa. Walaupun tempatnya sulit, perjalanannya jauh banget, tidak enak, panas. Saya di rumah tidur pakai AC, di situ pakai kipas angin sudah tidak apa-apa. Pokoknya dapat jiwa, ada jiwa yang diselamatkan. Orang itu sama sekali belum percaya Yesus. Dia belum pernah ke gereja, pada lingkungannya orang Kristen semua. Tapi tidak ada satupun yang cerita tentang Yesus. Saya ketemu malamnya saya dapat mimpi. Yun, kamu ngomong sama Pak itu, Bapak itu, ngomongnya gini. Saya dapat mimpi seperti itu. Paginya saya ketemu dia, saya cerita, Pak pernah enggak mengundang Yesus masuk dalam hati? Tak pernah Pak. Saya ke gereja saya tak pernah. Terus saya cerita tentang Tuhan. Nanti malam saya ada pelayanan. Kita semua akan pergi, teman-teman di sini akan pergi. Ayo kita, Bapak Ibu juga ya. Ya, itulah pertama kali dia masuk gereja. Dan saya cerita tentang Tuhan Yesus. Saya undang dia masuk, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menerima Yesus dan dia bahagia. Orang kalau menerima Yesus itu pasti bahagia. Kenapa? Karena dia menyelamatkan kita. Dia menolong kita. Dia sudah mati buat kita di atas kayu salib, menanggung semua kekurangan kita untuk dijadikan berkat. Semua yang sakit disembuhkan oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Itu luar biasa. Kalau orang tidak mau terima Yesus, kalau kita diinjili orang belum terima Yesus, doakan. Karena ada penghalang, masih ada penghalang yang menghalang, sehingga dia nggak bisa lihat. Padahal itu berkat, Yesus itu berkat. Jadi kita harus terima Tuhan. Kita harus ajak orang terima. Keluarga doakan, kalau belum doakan. Satu kali saya di Kalimantan waktu itu, ini kesaksian saya terakhir. Waktu itu saya ketemu orang ini kusta, tidurnya di depan toko, kalau malam dia tidur pakai kardus, pakai selimut tipis. Saya sedih setiap orang itu. Lalu Tuhan berbicara seperti ini sama saya. Yud, kalau kamu pagi tidak makan, siang masih bisa makan, malam masih bisa makan. Kalau orang itu Yud, orang kusta itu dia seorang pengemis. Kalau orang itu Yud, dia pagi tidak makan, kemungkinan besar dia siang tidak makan, dan kemungkinan besar malam juga tidak makan. Tuhan bilang seperti itu, langsung saya ngerti. Oh iya Tuhan, aku tahu. Dia pagi, saya bangun pagi, saya betul anak saya masih kecil, belum sekolah. Jadi tahun 2000, belum married, saya 2008 married. Saya ketemu orang itu 2007. Jadi tiap pagi saya beli nasi kuning. Kalau di Kalimantan itu makanan khasnya saya kasih tahu, nasi kuning, ikan patin, itu makanan orang Dayak, orang sana. Jadi saya pergi di nasi kuning saya bungkus, saya belikan air kayak gini tapi lebih besar dikit. Saya kasih dia pagi. Gak ada orang kasih dia makan. Saya kasih tiap pagi saya kasih. Kalau saya ajak ngomong dia ngomongnya nyambung, saya cerita Yesus sama dia. Kalau sudah ngomongnya selatan, utara dan selatan, saya pergi pulang. Nanti besok ketemu lagi. Saya selalu cerita tentang Tuhan sama dia. Dan orang itu ya, dia keadaan dirinya itu nggak paras terus juga, bukan nggak paras terus. Ada satu kali dia itu nyambung, kalau bisa ngomong bisa jawab benar. Jadi kalau pas jawab dia benar, saya cerita Tuhan. Itu pelayanan buat saya. Terus satu kali saya lihat dia sudah punya banyak makanan. Saya pikir, oh iya saya ingat waktu itu pernah beberapa kali dia tidak ada. Orang di sekitar ini bukan orang percaya. Mereka semua lihat ini orang sudah putih. Orangnya kok kasih makan orang kayak gitu ya, kok mau ya? Mereka semua lihat. Kadang kalau saya orang yang tidak ada, Pak orangnya di sana Pak, lagi jalan batu ke sana Pak. Mereka semua kasih Pak. Lalu satu hari saya lihat ada banyak makanan tuh, ada banyak plastik makanan. Terus saya tutup, saya nangis. Terima kasih Tuhan. Sekarang aku jadi orang pertama, jadi pelopor untuk orang lain bisa berbuat baik. Orang itu kasihan, keluarganya kaya,
tapi dia dijadiin tumbal. Kasihan. Dia seharusnya bisa menikmati berkat makanan yang enak bersama keluarga, tapi keluarganya sengaja buang dia di situ supaya keluarganya semakin kaya. Dia jadi tumbal. Jadi waktu saya dengar cerita itu, saya semakin mengasihi orang itu. Jadi waktu saya lihat itu banyak makanan, saya bilang terima kasih Tuhan. Jadi orang nomor satu hari ini menolong dia, dan orang lain sekarang tolong dia. Sejak itu ya, tiap hari saya ke sana kasih makan, pasti ada makanan. Saya punya baju yang agak masih bagus, saya kasih dia. Besoknya dia pakai. Itu kalau ketemu saya satu kali saya dihadap orang jahat, pas saja dia. Wah, dia yang bela saya. Kalau ketemu saya dihormati sama dia. Itu orang ngerti, ini loh yang kasih aku makan tiap hari. Kalau ada orang jahat sama dia, aku yang bela. Bapak saudara, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu cinta orang kayak gitu. Apa saudara pikir dia kalau orang sekarang bilang dia gila gitu? Dia gila terus pada cinta orang gila. Itu Alkitab ada banyak cerita. Ada orang yang gila juga, dirasuk setan gila, sampai dipasuk sama orang, dirantai sama orang. Kerjaannya cuma pergi kuburan, tapi Yesus datang kepada orang itu. Jadi Tuhan itu cinta jiwa-jiwa. Saya selalu berdoa kalau saya melayani di mana, supaya semua yang mendengar firman Tuhan, satu cinta Tuhan, dua cinta jiwa-jiwa. Gereja Tuhan harus jadi kayak gini, harus jadi jawaban bagi banyak orang. Gereja Tuhan itu apa? Bukan gereja ini, bukan bangunannya, tapi kita semua ini gereja Tuhan. Kita harus bisa jadi jawaban bagi banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi hari ini kita belajar. Yang pertama, berkat pemulihan, berkat penyertaan, berkat Tuhan menyertai, berkat keseimbangan, dan yang terakhir berkat kekekalan. Dia mau kita jadi berkat bagi banyak. Mari kita tutup Alkitab kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita menemukan firman Tuhan sudah kita berikan pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Ini saya. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yesus, apa arti hidupku? Yesus, apa arti hidupku?
tidak berkorban dan tidak bangkit buat kami, hidup kami akan sia-sia Tuhan. Tapi hari ini kami belajar, hidup kami berarti. Hidup tidak akan ada artinya sampai hidup itu memberi arti. Dan hidup kami rindu hidup kami bisa memberi arti bagi banyak orang. Tolong kami semua Tuhan, tolong gereja di tempat ini, buat kami cinta Engkau dan cinta jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Yesus, apa arti hidup?